selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025, memasuki tahun 2026. Saudara tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saudara, saya baru-baru hari Minggu saya membagikan firman Tuhan tentang kesempatan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita akan mengulang kembali satu hari yang baru di tahun 2026. Itu artinya apapun yang kita lakukan kita bisa rekomitmen, kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, tetapi orang yang mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, maka dia akan hidup sebagai terang, menjadi terang, dan kita semua pasti diberkati kalau kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita di dalam bersyukur, di dalam melayani Tuhan. Mari kalau di hari-hari sebelumnya kita gagal, bagaimana kita melayani Tuhan, mari kita bangun lagi pelayanan kita bangun lagi komunitas kita, persekutuan kita, bahkan dengan pasangan kita bangun sesuatu yang baru lagi, sehingga memasuki tahun 2026 saudara lebih siap, dan pasti kita akan diberkati kalau kita mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana di dalam apa yang melakukan yang baik, dan bijaksana untuk menghindar melakukan apa yang jahat. Dan kami butuh tuntunan firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami buka hati untuk urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak berjalan sendiri, kami tidak menafsirkan dari pikiran kami sendiri, tapi kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bahkan semua yang sakit, yang berbeban berat, ketika saudara menerima firman Tuhan, maka Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, firman Tuhan pada pagi hari ini, pelayanan yang setia dan relasi yang menguatkan. Saudara, kalau di tahun 2025 kita gagal melayani, kita mundur melayani, kita redup, tidak mau berkoordinasi satu dengan yang lain, akhirnya di dalam pelayanan hubungan-hubungan melemah, dan kita kemudian menjadi kendor. Tetapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan baca perenungan firman Tuhan dari Kolose 4 ayat 7 hingga ayat 18. Saudara yang diberkati, bagian penutup surat Kolose ini sering kali hanya dianggap hanya sekedar salam, hanya sekedar bagian penutup dari sebuah kitab. Namun justru di sini kita melihat wajah nyata pelayanan Kristen menjadi satu contoh role model suatu pelayanan, bukan hanya ajaran besar, tapi orang-orang biasa yang setia, saling menopang dan bekerja bersama dalam Tuhan. Makanya jangan bilang begini, wah kalau mau pelayanan harus orang-orang hebat, kalau mau melayani harus orang-orang yang punya talent. Tetapi kalau saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya karisma, bahkan saya bodoh, saya nggak tahu firman Tuhan. Saudara, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia merekrut orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang pernah ada di dalam penjara bersama-sama dengan dia, bahkan orang-orang yang dianggap orang lain masih terlalu muda untuk kamu melayani jemaat Tuhan yang sudah dewasa dan tua. Nah, sini perhatikan saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan yang kuat bukan sekedar mampu, tetapi orang yang mau, maka dia yang mau pasti akan dimampukan. Ini bukan salam-salam biasa. Di dalamnya tertera satu pelayanan dengan dasar kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini.
Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka ini telah menjadi penghibur bagiku. Saudara, Markus seorang yang pernah meninggalkan dalam pelayanan, dia menjadi lemah. Onesimus seorang yang ada di penjara, yang dulu tidak berguna sekarang menjadi berguna. Dan juga Tikhikus, saudara yang dianggap kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada Aristarkus, dikatakan temanku sepenjara. Saudara, kalau kita perhatikan orang-orang yang disebutkan ini secara singkat latar belakangnya juga disebutkan. Bapak Ibu Saudara, Markus kalau dikatakan kemenakan Barnabas, artinya dia orang yang masih muda. Jadi Paulus melayani dan bekerja sama dengan orang-orang yang latar belakangnya mungkin latar belakangnya mereka lemah. Tetapi saudara, ketika mereka setia dengan Paulus, ketika mereka mau dibentuk oleh Tuhan, maka mereka berkembang, pelayanan mereka berkembang. Saudara, jangan pernah merasa saudara gagal di dalam melayani Tuhan. Mungkin masa lalu saudara sering pelayanan main-main, tidak setia, meninggalkan Tuhan, merasa diri kecil, merasa tidak punya talent, merasa tidak berharga. Tetapi percayalah, orang-orang yang biasa akan Tuhan bawa mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikan bagaimana Tuhan memakai orang-orang biasa, orang-orang kecil untuk mempermalukan dunia ini. Orang yang menurut hikmat dunia itu orang yang berhikmat tetapi bodoh menurut firman Tuhan. Tapi orang yang bodoh menurut dunia akan dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-12, salam dari Epafras ya. Jadi beberapa nama yang disebutkan di situ, Tikhikus, Markus, Aristarkus, Onesimus, Tuhan, Markus. Salam dari ada juga Epafras. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Wah saudara, di akhir kata dikatakan salam daripadaku Paulus, surat ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Apa maksud dari Paulus? Paulus sedang mengingatkan bahwa kepada kita diberikan karunia bukan saja untuk percaya, melainkan menderita untuk Kristus. Jadi dia melayani orang ketika dia di dalam penjara, ketika dia dalam belenggu. Tetapi motivasi suratnya itu saudara, itu jauh lebih hebat daripada orang-orang yang tidak terpenjara. Perhatikan bagaimana dia mendorong orang-orang di sekitar dia untuk melayani orang-orang yang ada di luar penjara. Orang-orang yang bersama dengan dia di penjara melayani bersama-sama dengan dia. Bahkan lewat surat pun seseorang bisa melayani. Jadi saudara, jangan pernah membatasi cara Tuhan untuk melayani. Bahkan lewat surat, kalau ibarat kata sekarang dia melayani secara online ya, dia ada di sana. Jemaat Tuhan yang dilayani ada di Kolose, ada di Efesus, ada di Galatia, ada di Filipi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Bagaimana saudara dipakai oleh Tuhan. Belenggu itu tidak bisa membatasi, bahkan ruang dan waktu tidak akan bisa membatasi, jarak tidak bisa membatasi, bahkan orang-orang yang sederhana tidak akan bisa membatasi. Kalau Tuhan mau berkarya, dia bisa pakai siapa saja. Orang terpenjara pun dia bisa pakai untuk menjadi berkat di luar sana. Yang pertama saudara, renungkan lewat firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca bahwa pelayanan itu sifatnya bukan one man show, bukan sendiri, tetapi di dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Makanya saling melengkapi, yang kuat menanggung yang lemah. Bahkan yang orang yang dianggap lemah dan tidak berharga, justru orang itu mendapat perhatian yang lebih dan memiliki manfaat maksimal dalam tubuh Kristus. Contoh bagian yang paling lemah ya, kalau saudara bilang tangan dengan mata, mana yang lebih organ tubuh yang lebih kuat
Tentu tangan, tapi kalau saudara tidak punya mata, saudara tidak bisa melihat. Saudara punya kelingking, tapi kalau saudara kelingking itu patah, maka saudara akan kesakitan, saudara. Lalu kalau saudara punya organ-organ tubuh yang lemah, itu organ-organ tubuh yang dilindungi. Ada jantung, ada limpa, ada lever, ya, ada berbagai macam, ada empedu di dalamnya. Tapi perhatikan saudara, apakah organ-organ tubuh yang lemah ini tidak bermanfaat? Saudara, kalau saudara beraktivitas tapi kemudian jantung saudara tidak ada, itu saudara tidak mungkin beraktivitas. Jadi pelayanan itu selalu sifatnya kebersamaan, teamwork. Ketika Paulus menyebut Tikhikus dan Onesimus sebagai rekan pelayanan, mereka adalah juniornya, mereka adalah orang yang mengikuti Paulus. Jadi bukan orang-orang yang setara dengan dia, tetapi dikatakan Tikhikus saudara yang terkasih, pelayan yang setia. Onesimus dulunya budak yang bermasalah, kini dipanggil saudara yang setia dan terkasih. Nah, renungannya, saudara, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tapi orang yang mau, orang yang diubahkan, orang yang setia. Di dalam pelayanan Tuhan memakai tim, setiap orang dengan latar belakang berbeda tapi satu tujuan. Saudara mau dan mau untuk melayani, tapi mau juga diubahkan dan setia. Saudara, ada orang mau tapi untuk diubahkan, dia nggak mau melayani, tapi dia mau dengan saya sebagaimana saya ada sekarang ini, ya terimalah apa adanya, saya nggak mau berubah. Itu juga nggak bisa, saudara. Mau dan juga mau diubahkan, dan juga yang didapati setia, bukan orang yang keluar masuk pelayanan, meninggalkan pelayanan, ya. Aplikasinya, jangan meremehkan peran kecil dalam pelayanan, jangan memandang masa lalu seseorang lebih besar dari karya anugerah Tuhan. Yang kedua, kerinduan akan pertumbuhan rohani jemaat. Berkali-kali ketika Paulus menyebut nama rekan-rekan Aristarkus, Markus, Yesus Justus, Epafras, Lukas, dan Demas, dia berkata begini. Khusus Epafras, Paulus berkata, ia selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mau mendoakan jemaat itu pelayan-pelayan Tuhan yang kaleng-kaleng, saudara. Tapi kalau hamba Tuhan, ketika dia dipilih, dia mau berlutut, bertekuk lutut bagi orang yang dia layani dan berdoa, itu baru luar biasa. Nah, kalau pelayan-pelayan Tuhan, saudara memilih pelayan-pelayan Tuhan, pilihlah orang yang punya belas kasihan, pilihlah orang yang punya hati, pilihlah orang yang punya kepedulian. Jadi sekalipun dia punya keterbatasan, tapi kalau dia peduli, dia suka berdoa, dia suka mendoakan jemaat, maka dia adalah orang yang disebut hamba Tuhan yang baik. Pelayanan sejati tidak hanya terjadi di mimbar, tapi juga di ruang doa. Epafras mungkin tidak terkenal, tetapi dia punya kasih, dia punya kepedulian, dia punya doa yang menopang jemaat. Saudara, bukankah firman Tuhan katakan bahwa Yesus melayani oleh dorongan belas kasihan? Sebab tanpa belas kasihan, kita tidak punya nyawa di dalam pelayanan. Apakah kita hanya sibuk melayani tapi lupa mendoakan? Kalau sibuk melayani tanpa mendoakan, mungkin saudara hanya berpusat kepada performance. Tapi orang yang melayani juga orang yang mendoakan, padanya ada kasih, belas kasihan, dan juga kepedulian. Doa adalah bentuk pelayanan yang sangat kuat, dan doa adalah satu tiang penopang di dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga, setia sampai akhir dalam panggilan Tuhan. Setia, ya. Setia itu salah satu kualitas buah roh. Dalam kesetiaan itu ada konsistensi di dalam mengikut Tuhan. Paulus menasihati Arkhipus, perhatikanlah pelayanan yang telah engkau terima dalam Tuhan supaya engkau menyelesaikannya. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan berhasil ketika dia membangun sesuatu, dia melepaskan di tengah jalan. Tapi biarlah saudara melayani dan kemudian menyelesaikan tugas sampai akhir. Nah, memulai pelayanan itu penting, tetapi menyelesaikannya dengan setia jauh lebih penting. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Apakah saudara mengakhiri garis finish? Seorang olahragawan yang mengambil bagian di dalam satu pertandingan, dia akan lari sampai menyelesaikan pertandingan. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena lelah, kecewa, atau kehilangan fokus. Tapi kita jangan menyerah hanya karena pelayanan terasa berat, karena Tuhan yang memanggil, dia juga yang memampukan. Amin. Poin yang keempat yaitu pelayanan yang dilandasi kasih dan pengorbanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Epafras itu adalah seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, dia punya kualitas seorang hamba yang suka mendoakan, seorang hamba yang punya kepedulian, dan tentunya itu adalah kasih.
pengorbanan. Berdoa itu adalah pengorbanan. Kita mengambil bagian, meluangkan waktu kita untuk mendoakan, itu pengorbanan. Paulus menutup dengan kalimat, ingatlah akan belengguku. Pelayanan sejati selalu mengandung pengorbanan. Paulus tidak mengeluh, tetapi mengingatkan bahwa kasih Kristus layak dibayar dengan hidup kita. Nah, apakah kita melayani dengan hati atau hanya rutinitas? Apakah kita masih memiliki belas kasihan kepada sesama pelayan atau hanya sekedar mau tampil saja? Ketika kita jadwal kita nggak ada sebanyak orang lain, kita komplain. Berarti saudara itu belum belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu adalah dasar untuk melayani, dan kasih itu tidak pilih-pilih pelayanan. Kasih itu juga tidak mencari muka. Amin. Sebagai penutup dari renungan ini, di dalam Kolose 4 ayat 7 hingga 18 mengajarkan bahwa Tuhan memakai siapa saja, bahkan orang biasa, bahkan orang yang terpenjara, asal dia punya kemauan dan dia mau berubah dan dia mau setia, maka orang itu akan menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Pelayanan sejati dibangun lewat relasi, doa, dan kesetiaan. Sebab yang dicari Tuhan bukan orang yang suka cari popularitas, tapi orang yang mau setia sampai akhir. Pesan utama pada perenungan pada pagi hari ini, pelayanan yang dianggap besar di mata Tuhan seringkali dilakukan dengan setia dalam hal-hal yang sederhana. Ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana dengan setia, maka disitulah kita teruji. Seorang anak bungsu, ketika dia mendapatkan warisan, dia menghabiskannya, dia keluar dan menghabiskannya. Kemudian ketika dia menghabiskan segala sesuatu, dia sadar dia punya rumah bapa, dan kemudian dia kembali untuk mengambil hak-hak dan otoritas sebagai anak. Apa yang terjadi? Bapa menerima dia dan dia dikembalikan otoritasnya. Kemudian anak yang sulung, ketika dia melihat adiknya yang kembali, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia iri hati dan dia berkata, "Bapa, sepanjang waktu aku ada di rumah Bapa, tapi tidak pernah Engkau menyediakan lembu tambun bagiku untuk aku dapat menikmati pesta pora seperti yang Bapak sediakan untuk anak yang bungsu." Lalu Bapak bilang begini, "Kamu senantiasa ada denganku. Apa yang menjadi milikku adalah milik kepunyaanmu juga. Kenapa kamu berpikir seperti itu?" Anak yang sulung adalah anak yang setia di dalam pelayanan. Anak yang sulung tidak pernah meninggalkan bapaknya. Dia selalu melayani Bapak dengan penuh kesetiaan. Tetapi dia lupa untuk mengasihi adiknya. Adiknya itu telah berbuat hal yang jahat, tetapi adiknya kembali. Ketika Bapa menyambut adiknya, Bapa menunjukkan kasihnya kepada anak bungsu itu, dan dengan sukacita menyambutnya dengan memberikan satu pesta penyambutan. Tetapi anak sulung, dia hanya berpusat pada kesetiaan dalam pelayanan, dia hanya berpusat kepada melakukan apa yang baik, tetapi dia lupa belas kasihan dan mengasihi orang yang terhilang dan kembali. Saudara, kita jangan menjadi seperti anak yang sulung. Kita setia dalam melayani, kita melakukan yang terbaik, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang jatuh dalam dosa, kita lupa untuk menjadi penyambung kasih Bapa dalam kehidupan orang yang terhilang. Mari saudara, jangan menjadi kacang lupa kulitnya. Kita pun hidup oleh anugerah. Oleh sebab itu, berikan kasih karunia secara cuma-cuma kepada orang lain. Hidup melayani Tuhan dengan setia, mau berubah, dan mau menjadi berkat, dasarnya adalah kasih. Tuhan memberkati. Semoga di tahun 2026 saudara bisa mengulang lagi satu pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah ada di dalam hadirat-Mu, kami sudah dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk hidup melayani dengan membangun teamwork, dengan tidak melihat latar belakang diri kami sendiri dan diri orang lain, dan dengan penuh kasih mendoakan jemaat. Ada pengorbanan, ada ketaatan. Paulus saja melayani di dalam keadaan terbelenggu di penjara, tetapi Tuhan memberikan dia kuasa dan otoritas untuk melayani dengan penuh kasih. Kami rindu Tuhan, pelayanan kami bukan atas dasar performance, tetapi pelayanan kami dasarnya adalah kasih, kepedulian dengan sesama. Karena dengan demikian kami membangun jemaat Tuhan untuk menjadi jemaat yang kuat teguh di dalam Tuhan, meneguhkan orang yang lemah, menguatkan orang yang letih lesu, dan mendoakan orang yang sakit. Dan kiranya oleh nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mau serahkan pelayanan kami di tahun 2026, pelayanan yang dipulihkan. Biarlah roh kami bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Ada kasih sebagai dasar yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu. Tahun 2026 menjadi jauh lebih baik, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh anugerah, penuh kesetiaan, penuh dengan berbagai buah-buah roh, dan biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani Tuhan. Masalah memang ada, tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan akan dipulihkan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan tahu meluputkannya. Berharap pada kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sambut tahun 2026 dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Shalom.